Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, aplikasi Peduli Lindungi ditengarai disalahgunakan oleh sebagian pihak untuk mencuri data para penggunanya. Namun Kemenkominfo menyatakan aplikasi tersebut aman untuk digunakan dan masyarakat diharapkan untuk tidak percaya pada hoaks terkait aplikasi ini. Aplikasi Peduli Lindungi sudah mulai digunakan oleh sebagian besar masyarakat sejak April 2020. Aplikasi ini menjadi salah satu cara bagi pemerintah untuk melakukan tracing terhadap paparan COVID-19. Namun baru-baru ini aplikasi tersebut juga digunakan pemerintah untuk melakukan pengecekan apakah nama seseorang terdaftar dalam program vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Terkait hal itu, muncul kabar bahwa aplikasi ini disalahgunakan oleh sebagian orang untuk mencuri data para penggunanya. Dikutip melalui medcom.id, Jubir Kemenkominfo, Dedi Permadi mengatakan agar masyarakat tidak percaya dengan isu yang beredar dan mengajak untuk menginstal Peduli Lindungi. Selain itu, provider yang digunakan menggunakan sistem keamanan berlapis. Lebih lanjut, hoaks berantai terkait aplikasi ini sudah ada sejak April 2020 lalu, ketika aplikasi ini mulai diluncurkan dan digunakan. Memang dalam penggunaan aplikasi ini, masyarakat diminta untuk dapat berpartisipasi aktif, yaitu untuk terus mengaktifkan Bluetooth dan juga lokasinya, agar penyebaran dari virus COVID-19 ini dapat diketahui dengan lebih cepat dan kontak tracing dapat dilakukan dengan maksimal, karena aplikasi ini akan mencari tahu di mana posisi kita berada dan apakah kemungkinan besar kita sudah terpapar virus COVID-19 atau tidak. Dari Jakarta, Soza Hutapea, Sinta Novita, Metro TV. Aplikasi dan situs Peduli Lindungi dituding bisa mencuri data pribadi seseorang jika menggunakannya. Padahal aplikasi ini menjadi salah satu akses masyarakat untuk bisa mengecek apakah namanya sudah terdaftar dalam program vaksinasi COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi ini bekerja serta menjawab keraguan masyarakat terkait data yang mungkin dicuri, kita telah terhubung dengan Menkominfo Joni G. Plate. Selamat malam Bang Joni. Selamat malam Rara, selamat malam juga pemirsa Metro TV. Ya, Bang Joni, aplikasi Peduli Lindungi ini disebut rawan pencurian data pribadi penggunanya. Bagaimana tanggapan dari Kominfo? Aplikasi Peduli Lindungi ini aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak mungkin mencuri data rakyatnya. Justru aplikasi ini dibuat untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, ya. Aplikasi Peduli Lindungi ini bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lain termasuk BSSN ya untuk menjaga security sistemnya. Dan aplikasi Peduli Lindungi ini bekerja di bawah payung hukum yang kuat. Ada Permen Kominfo 171, ada 257 yang mengatur tentang data dan dia mengacu kepada PP 71 dan Permen Kominfo ya yang terkait dengan informasi dan data elektronik ya. Aplikasi Peduli Lindungi ini dikembangkan terus. Kalau dulu tadi seperti disampaikan itu hoax yang dulu ya di versi 222. Sekarang ada versi yang baru untuk kepentingan vaksinasi. Ada 4 lah yang harus fungsi yang dipakai, yang digunakan ya. Yang pertama, aplikasi ini dipergunakan dalam rangka surveillance kesehatan oleh pemerintah dalam menangani penyebaran COVID. Ini tahap awal dulu. Lalu yang kedua ini digunakan dalam rangka fasilitasi tatanan new normal atau kehidupan baru waktu itu. Sekarang aplikasi ini sudah dikembangkan dan digunakan untuk apa? Dalam rangka satu data vaksinasi ya, satu data vaksin, yaitu apa? Aplikasi ini dalam rangka registrasi dan verifikasi penerima vaksin program pemerintah dan aplikasi yang nanti akan menampilkan elektronik sertifikat vaksin COVID-19. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini, maka data masyarakat ya dan peserta-peserta vaksinasi itu terdata dengan baik dan terlindungi dengan baik. Baik, Bang Joni, mengenai aplikasi Peduli Lindungi mengenai program vaksinasi, ketika kemudian masyarakat ingin mengecek apakah dirinya merupakan calon penerima vaksin, kan kemudian harus memasukkan data seperti NIK. Nah, ini bagaimana menjawab keraguan masyarakat mengenai keamanan data yang dicantumkan nanti di aplikasi Peduli Lindungi ini? Aplikasi data-data masyarakat itu ada dijaga, dikawal oleh pemerintah.
ya, termasuk data-data yang berkait dengan kependudukan. Karena apa, dalam rangka mendata ini kan harus tepat orang, ya harus tepat juga tempatnya, jangan sampai double. Ya ini ada 181 juta lebih nanti yang akan divaksinasi. Jadi perlu data yang akurat, apalagi nanti vaksinasinya bukan cuma 1 kali, 2 kali yang harus diatur dengan benar. Nah, pemerintah tentu akan menjaga betul ya, menjamin bahwa data-data masyarakat itu terlindungi dengan baik. Dan data ini hanya digunakan untuk keperluan vaksinasi. Tidak boleh digunakan untuk yang lain. Kalau digunakan untuk yang lain, maka itu melanggar hukum. Yang melanggar hukum pasti akan dikenakan sanksinya ya. Keputusan Menteri Kominfo nomor 253 misalnya tahun 2020 ya. Ini mengatur keputusan Menteri Kominfo 171. Ini mengatur penetapan aplikasi Peduli Lindungi dalam rangka pelaksanaan surveillance kesehatan coronavirus disease ini dan ya dalam rangka vaksinasi. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa data-datanya nanti akan disalahgunakan. Tidak perlu itu. Tetapi masyarakat harus tetap waspada agar data-datanya tidak mudah untuk digunakan. Karenanya masyarakat betul-betul harus menjaga agar yang menggunakan one time password ya. Ada sertifikat pinning, ada juga security information event management ya, anti DDoS. Banyak sekali dan ini dimonitor 24 jam ya. Dimonitor betul, ada menjaga performance test. Jadi keperluan ini secara teknis dijaga dengan baik, kemudian dikelola oleh pemerintah dan dipastikan hanya digunakan untuk keperluan vaksinasi. Tidak boleh untuk keperluan yang lain. Ya, Bang Joni, selain kemudian aplikasi ini fiturnya kemudian di-upgrade, untuk sistem keamanannya sendiri seperti apa agar kemudian publik juga kemudian memahami bahwa pengguna aplikasi aman dan terhindar dari phishing ataupun malware? Ya, yang pasti bahwa security system ini harus tinggi dan harus kuat ya. Karenanya security system ini tidak saja disiapkan oleh Kominfo, tetapi yang terkait dengan security system itu menjadi domain dan tugasnya BSSN. Ya, BSSN juga terlibat ya di dalam menjamin dan memastikan bahwa security sistemnya ini terjaga dengan baik. Jadi ada perlibatan BSSN, Security Operating Center, developer, cloud computing, security service assurance, semuanya itu dijaga di situ. Nah, tanpa memanfaatkan menggunakan Peduli Lindungi, maka tentu nanti akan terhambat proses vaksinasi kita. Makanya Peduli Lindungi begitu pentingnya untuk digunakan, tetapi betul Rara bahwa data kependudukan, data masyarakat harus dijaga dengan baik dan pemerintah pasti menjaga itu dengan baik. Security sistemnya itu harus disiapkan dengan baik dan itu disiapkan dengan baik. Hanya tentu ya setiap saat, setiap detik itu ada serangan. Ini cyber attack itu selalu ada ya. Karenanya masyarakat juga harus menjaga agar data-datanya yang dimasukkan ke Peduli Lindungi cukup dan terbatas hanya yang diminta. Jangan menambah data. Ya, dan selalu menggunakan one time password sehingga kerahasiaannya itu tetap terjaga. Baik, Bang Joni, kita akan lanjutkan kembali perbincangan tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan masih bersama Menkom Info Joni G. Plate. Bang Joni, terkait vaksinasi yang disebutkan akan segera dilakukan walaupun kemudian masih menunggu izin dari BPOM dan juga sertifikasi halal dari MUI. Ini kan kemudian banyak kita temukan berita-berita hoax mengenai vaksinasi ataupun vaksin itu sendiri. Bagaimana dari pantauan Kominfo sendiri ataupun mungkin meluruskan adanya berita-berita hoax di luar sana mengenai vaksinasi itu? Ya, berita hoax itu selalu terjadi di mana-mana. Hoax itu muncul dari apa? Dari orang yang pertama taunya sedikit tapi ngomongnya banyak, gitu ya. Yang kedua dari apa? Orang yang tidak tahu tapi menyebarkan informasi karena kekhawatirannya. Nah, saya bisa sampaikan di sini bahwa ya terkait dengan vaksin ini janganlah mengedarkan berita hoax. Satu sumber informasi yang pasti yang menjadi panutan dan menjadi acuan masyarakat adalah yang disampaikan oleh juru bicara yang resmi oleh pemerintah atau oleh pejabat-pejabat langsung yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, itu yang benar, yang lain dari itu enggak.
Karena apa? Itu bisa saja bias. Dan para ahli yang menyampaikan pendapatnya tentu kita hormati. Ya dalam rangka untuk menjaga, mengawal, dan kontrol. Tetapi banyak juga pendapat-pendapat yang barangkali oleh para ahli itu disampaikan dengan benar, tetapi mengacu pada informasi dan data yang terbatas. Ya ini yang mengakibatkan barangkali penafsiran yang bias. Kami menyarankan betul, pemerintah sudah menunjuk 5 orang juru bicara resmi pemerintah, dan itu selalu menyampaikan dan mengupdate informasinya kepada masyarakat. Itulah acuannya. Di luar informasi itu, apabila ada hoax, ya Kominfo tentu berkoordinasi melakukan verifikasi bersama instansi terkait. Ya, kalau terkait dengan pengujiannya tentu dengan BPOM. Dan Presiden sendiri, Bapak Presiden sendiri mengingatkan betul bahwa vaksin yang akan kita gunakan di Indonesia ini harus melalui landasan-landasan ilmiah dan saintifik yang betul-betul benar. Harus mengikuti tahapan-tahapan uji klinis yang benar. Dan untuk itu nanti harus memiliki setidaknya dua izin. Yang pertama sertifikasi dari MUI terkait kehalalan, yang kedua authorization emergency use authorization-nya ya itu oleh BPOM yang saat ini kedua lembaga itu bekerja secara sungguh-sungguh serius. Begitu itu ditetapkan, maka proses vaksinasi dimulai. Yang untuk sementara itu dijadwalkan untuk Bapak Presiden, kita dijadwalkan tanggal 13, mengacu kepada 2 standar sertifikasi itu. Nah, mengenai vaksinasi dan juga informasi yang benar dan juga jelas, apakah kemudian ini juga bisa diakses oleh masyarakat di aplikasi Peduli Lindungi? Di Peduli Lindungi kan saat ini yang terkait dengan aksesnya terkait dengan informasi-informasi. Ada banyak sekali website ya, website dari Kementerian Kesehatan, dari mana-mana itu semuanya ada banyak yang bisa memberikan akses informasi kepada masyarakat. Peduli Lindungi ini dalam rangka vaksinasi ini 2 tujuan utamanya. Tujuan utama yang pertama itu tadi adalah untuk melakukan registrasi dan verifikasi. Baik. Ya. Vaksinasi itu yang pertama, dari registrasi dan verifikasinya di Peduli Lindungi. Yang kedua nanti untuk memastikan sudah melakukan vaksinasi melalui penerbitan elektronik sertifikat COVID-19 yang nanti muncul di setiap handphone yang dari setiap pemilik handphonenya yang sudah terdaftar. Jadi semuanya nanti akan dilakukan secara elektronik. Baik, tapi yang pasti pemerintah menjamin bahwa data dari pengguna aplikasi ini akan aman, seperti itu ya Bang Joni ya? Pemerintah melalui payung-payung hukum yang kuat sudah disiapkan untuk menjaga dan melindungi data masyarakat. Ya, pemerintah menyiapkan security system yang kuat untuk melindungi data masyarakat, dan tentu mengusulkan dan sangat menyarankan agar masyarakat yang menggunakan aplikasi ini memberikan informasi sebagaimana yang diperlukan, jangan lebih. Dan secara khusus gunakanlah one time password untuk menjaga data pribadi. Baik, terima kasih Menkom Info Bang Joni G. Plate telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.